Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wal mubadaratu lan cepet-cepet ilal a'mali maring piro-piro amal qablal hudusi ma. Bener ya? Biar nyambung kan kalimatnya. Ma yaqta'u anha wa fadailil a'mali lan nerangaken piro-piro keutamaane amal. Wa ta'allumilan belajar wa ta'limilan ngajar atau mulang ngaji. Liwajhillahi krana date Allah wa ikhlasil amali lan ikhlasi amal wa awaqibil ilmi lan tatarapane atau siksaane ilmu la yu'malu kang ora den amalaken apa ilmu. Ayo malu kang ora den amalaken apa ilmu. Taghlidilan ngabotaken alaman ing atase wong taroka kang tinggal sapa man al amala ing amal bil ilmi kelawan ilmu. Bil ilmi kelawan ilmu wal adalalan ngalih atau pindah sapa man ila diddihi maring sak walike ilmu, maring sawalike ilmu. Wa khilafi muqtadahulan perbedaane atau persulayaane nggon tatrapane ilmu, nggon tatrapane ilmu. Lan nulayani nggon tatrapane ilmu bil hukmi kelawan hukum. Wa ulama isu ilan nerangaken ulama su
lan nerangaken ulama syuk wa lan perkara jaa kang teka apa ma. Ini masih menerangkan pasal-pasalnya. Minal wa'idi nyatane saking pengancam ayat. Nyatane saking pengancam wa tahdidilan meden-medeni. Wa tasydidi lan ngabotaken. Lan ngabotaken liman maring wong. Liman maring wong qara'a kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an lisiti krana bagus atau krana suara kang bagus. Lisiti krana suara kang bagus. Wa dzikrilan krana sebutan kang bagus. Wa dzikrilan krana sebutan kang bagus. Walam yaqra'hu lan ora maca sapa man ing Al-Qur'an. Walam yaqra'hu lan ora maca sapa man ing Al-Qur'an. Il amali krana ngamalaken bihi kelawan Al-Qur'an. Wakti sabil ajri lan krana ngasilaken ganjaran, krana nuprih ganjaran bisa. Silakan bisa, nuprih bisa. Wama lan perkara ila kang den ucapaken apa ma fi hifdi hurufihi ing dalem ngreksa pira-pira hurufe Al-Qur'an. Ngreksa pira-pira hurufe Al-Qur'an. Wa tadyi'i hududihi lan nyia'aken wa tadyi'i lan nyia'aken sapa man lan nyia'aken sapa man hududahu ing batesane Al-Qur'an ing batesane Al-Qur'an wa damit tafaqquhi lan nacad wong alim ilmu nacad wong alim ilmu lan nerangaken nacad wong alim ilmu li ghairil ibadati krana saliyane ibadah atau maring saliyane ibadah. Wa karahiyati talibil hadisi lan sengit nuprih ilmu hadis lan sengit nuprih ilmu hadis lil mufakharati krono bangga-banggaan. Kalau makna aslinya lil mufakharati krono bungah-bungah lacut. Makna asli kitab. Bunga lacut itu ya seneng tapi
Tapi sambil ada perasaan iri orang. Terus ya, waqdil majalisi lan bundeli panggonan utawa lan naleni panggonan majelis panggonan lungguh wattikhadil itba'i lan ngalap piro-piro pengikut wal ashabi lan piro-piro murid biriwayatihi kelawan riwayati hadis waman lan wong kariha kang sengit sapa man ta'alluman nahwi ing belajar ilmu nahwu. Ini babnya menerangkan bab tentang orang yang tidak suka dengan ilmu nahwu. 5 krana perkara yaksibu kang ngasilaken apa ma minal khuyala saking sifat sombong wazahwi lan tegese sombong gumedhe wal akhdilan ngalap ilwathiqati kelawan janji fi amril akhirati ing dalem perkarane akhirat wa innal a'mala lan sak temene pira-pira amal iya ya amal iku azadu sangu ada khirati lan simpenan iku azadu sangu ada khirulan simpenan annafiatu kang manfaati yaumal ma'adi ing dalem nggon balik maring Allah kiamat dalem nggon balik maring Allah atau ing dalem dina kiamat boleh wadamit tashwifi lan nacad ngendi amal lan nyacad ngendi amal wadamit tasarru'i lan nyacad nyepet akan amal nglakokaken amal lan nyacad nglakokaken amal ilal hukmi maring hukum. Terus kae wa masailan piro-piro masalah syata kang perinci-perinci apa masail wa masailan piro-piro masalah syata kang perinci-perinci apa masail. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu mukadimahnya. Ini baru mukadimah loh, 2 minggu. Selanjutnya wa fadailil amali wa ta'allumi wa ta'limi liwajhillah. Kitab ini juga akan menerangkan fadilahnya ilmu. Kitab ini nanti akan menerangkan keutamaannya ilmu. Wa ta'allumi dan keutamaannya belajar dan mengajar. Karena Allah
Orang ngajar belajar karena Allah wa ikhlasil amal dan menerangkan ikhlasnya beramal. Wa awaqibil ilmi dan akan menerangkan tentang siksaan ilmu la yu'malu. Seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nanti akan dijelaskan. Hukuman orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya. Wa taghlidi ala man tarakal amal. Dan akan memberatkan seseorang yang meninggalkan amal dengan ilmu. Banyak orang yang beramal tanpa didasari keilmuan. Wa'ada ila tiddihi, dan kebalikannya. Itu akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Kemudian juga wa khilafatu muqtadu fil hukmi, dan nanti akan menerangkan tingkatan atau derajatnya ilmu di dalam hukum. Wa ulama isyu'i, dan nanti juga akan menerangkan ulama su'. Ulama su' itu ulama yang buruk. Itu nanti akan diterangkan. Yang ulama itu kriteria seorang ulama itu seperti apa, yang harus diikuti itu yang mana, itu akan diterangkan. Biar kamu nggak salah mengikuti seseorang. Dikira pinter, dia diikutin ternyata bodoh. Ini kan nyasar ini. Sudah seneng-seneng dianggap guru ternyata bodoh. Itu akan diterangkan. Wa ma ja'a minal wa'id wa tahdid wa tashdid. Juga kitab ini nanti akan menerangkan perkara yang menjadi ancaman, perkara yang akan datang yang menjadi ancaman, yang akan menakut-nakuti dia dosanya. Menakut-nakuti liman qara'al Qur'an lisiti. Untuk orang yang membaca Al-Qur'an karena suaranya bagus. Ada orang yang baca Al-Qur'an karena pamer suara doang. Ini akan diterangkan. Bentar lagi bulan Ramadan. Banyak orang yang pamer, yang biasanya di luar Ramadan nggak pernah baca Quran. Ramadan dulu full, padahal suaranya ya jelek, sok merdu aja. Ada yang suaranya merdu, tapi nggak pakai ilmu. Tajwidnya kemana? Makhorijul hurufnya kemana? Orang yang membaca Al-Quran karena ingin pamer suaranya, ini dapat ancaman dari Allah. Wa dzikri, dan juga orang yang ingin dipanggil baik. Banyak orang yang menghafalkan Quran supaya pengen dipanggil hafil. Itu dapat ancaman, kata pengarang kitab ini. Biar dipanggil bagus, biar dipanggil baik, biar dipanggil hafal Quran, cuman pengen sebutan nama baik saja. Itu akan diterangkan. Itu gak gampang. Hati-hati. Walam yaqra'hu lil amal bihi waqtisabul ajri. Tidaklah membaca Al-Quran karena berharap pahala, malah pengen disebut supaya saya ahli Quran, supaya dikenal dikenal
dikenal orang yang ahli Quran, itu tidak dapat pahala. Ada ancaman di situ. Al-Quran itu terkadang bisa memberikan laknat kepada orang yang membacanya. Sekarang kan begitu, banyak orang-orang, terus terang aja, banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi perilakunya nggak kayak Quran. Kayak burung beo, model hafal doang. Tafsir nggak ngerti, nahu nggak ngerti, sorof nggak ngerti. Padahal bagi pengamal Quran, kalau dia sudah hafal Qurannya, maka punya kewajiban untuk mengerti tafsirnya. Caranya mengerti tafsir itu harus mengerti ilmu nahu sorofnya. Tata bahasanya biar nggak keliru. Ya harus belajar bayan, harus belajar al-mantiq. Cara bahasanya harus belajar al-balaghah. Banyak ternyata. Banyak kewajiban orang hafal Quran. Emang hafal doang. Burung beo juga bisa. Ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pun beliau mengisyaratkan seperti ini. Beliau berkata, Imam Syafi'i, kelak nanti di akhir zaman, banyak orang yang mengunggulkan Al-Quran, meninggalkan fikih. Qurannya hafal, ibadahnya mencela-mencele. Qurannya hafal, wudhu masih belum beres. Apalagi itu, sholatnya masih gak bener. Jadi yang penting di dalam keilmuan itu adalah pengamalannya, bukan ilmunya apa. Yang penting amalnya. Ilmumu sedikit, asal kamu bertanggung jawab untuk mengamalkan alim. Al-alim ya'malu bi'ilmihi. Orang yang alim itu adalah orang yang mengamalkan keilmuan. Banyak itu sekarang. Quran kok dilomba-lombakan. Fikihnya nol itu. Imam Syafi'i kan pengarang usul fikih. Pengarang usul fikih. Zaman akhir banyak yang mengunggulkan Al-Quran, meninggalkan fikihnya. Usul fikihnya nggak ngerti. Bodoh aja bodoh. Bahkan Rasulullah berisyarat dalam Al-Bukhari, kelak akan datang masanya di mana banyak anak-anak muda yang bergerombolan yang membaca Al-Qur'annya fasih, bahasa Arabnya fasih, tapi bacaan Al-Qur'annya tidak sampai ke hati, hanya sampai tenggorokan. Imannya akan melesat seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Kata Nabi itu. Itu ada di Sahih Al-Bukhari juz 3. Bener kan? Bukhari juz 3. Hati-hati. Perlu ilmu, perlu. Untuk memahami satu fan keilmuan, untuk memperdalam Al-Quran saja itu harus punya ilmu. Gak gampang. Al-Quran itu dulu tidak ada titik, tidak ada koma. Para sahabat bisa baca. Tapi generasi-generasi setelah sahabat nggak bisa membacanya. Nggak ada perbedaan tak dengan ba. Nggak ada perbedaan tak dengan tak. Nggak ada perbedaan hak, ho, jim. Nggak ada perbedaan. Gimana tuh? Dulu tidak ada. Nggak ada titik, nggak ada harokat. Masih berbentuk mushaf. Ini kesulitan lah. Generasi-generasi setelah para sahabat
kesulitan. Karena sahabat masih banyak yang hafal kan gampang. Tapi sahabat generasi-generasi setelah sahabat pada kebingungan. Maka muncullah seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang ulama yang pertama kali menciptakan titiknya Al-Quran. Lo yang hafal Quran nggak ngerti. Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang yang menciptakan titik. Abul Aswad Ad-Du'ali. Pada tahun 509 Hijriah. Itu barulah bisa terdeteksi. Oh ini Pak, titiknya di bawah. Oh ini tak, titiknya 2. Oh ini tak, titiknya 3. Oh ini jim, titiknya di tengah. Oh ini kha, titiknya di atas. Oh ini hak, nggak ada titiknya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Barulah Al-Quran ini ada perbedaan. Setelah ada titik, kemudian masih kebingungan kita. Cara bacanya seperti apa? Oh, nggak ada harokatnya. Baca bismillah ini ya ada yang baca basmalah, ada bismillah. Gimana tuh kalau nggak ada harokatnya? Padahal di dalam bahasa Arab, salah harokat bisa menjadi salah arti. Membaca Al-Quran sampai kemudian merubah arti, haram, berdosa. Tuh di Al-Quran itu. Salah harokat satu saja itu bisa berbeda makna di dalam apa namanya, dalam arti Al-Quran itu bisa. Jadi hati-hati. Maka karena nggak ada harokatnya, kemudian muncullah tabi'in, muncullah seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahibi. Imam Khalil Ahmad Al-Farahibi adalah pencipta harokat. Asra, doma, fathah, fathatain, kasrotain, domatain. Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Itu ulama yang menciptakan harokat. Pengarang harokat. Titiknya, harokatnya itu sudah beda ulama yang menemukan. Sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya, mulailah bisa dibaca. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya masih kayak anak TK aja. Bismillah, bisa. Irrahman, irrahim. Masih kim. Lu ini sudah bisa dibaca, cuman cara bacanya yang salah. Gimana? Maka muncullah seorang ulama pengarang ilmu tajwid. Ini kho berarti rokhawah, harus ada suara ngorok. Kho. Ini sin harus ada suara mendesis, namanya hamas. Bismillah. Baca Quran. Bismillah. Bismillah. Bisa tahu ini idgham, ini ikfa, ini iqlab, ini mad lazim, mad harfi, mad tabi'i, mad lazim mukhaffaf. Hukum-hukum tajwid itu ada pengarangnya. Muncullah seorang ulama. Di setelah ada titik, kemudian ada harokat, ada pengarang tajwid namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Abu Ubay Qasim bin Salam. Ulama penemu ilmu tajwid, cara bahasa tajwid. Baca tajwidnya,
baca Al-Qur'annya bener. Aduh, cerdas banget nih. Iyalah, yang masuk YouTube nih, yang cerdas-cerdas bloan-bloan nggak nambah ilmu muncul. Oh, akhirnya bisa lah. Mulai orang Islam bisa baca Al-Quran dengan benar. Al-Qurannya mulai benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bukan Bismillah. Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah. Sudah. Bacanya sudah bagus. Terlebih ada qiraati sab'a, macam-macam. Ilmu-ilmu itu, pengarang-pengarang tadi itu bukan di zaman sahabat. Hidupnya penemu-penemu tadi mencetuskan keilmuannya itu pada zaman setelah sahabat. Jadi yang ngarang tajwid bukan Kanjeng Nabi. Yang ngarang apa tadi? Harokat, titik, kan Nabi itu setelah zaman sahabat. Zaman sahabat masih ada Nabi, salah tinggal nanya. Setelah sahabat nggak ada. Tapi sana. Tuh. Mulai orang-orang bisa baca Quran. Coba bayangkan, kalau baca Quran nggak ada harokat, nggak ada titiknya, nggak ada ilmu tajwid. Paling itu Quran buat jimat. Sekarang kan banyak Quran buat jimat tuh. Kalau di rumah itu nggak pernah baca Quran cuma tiap hari Jumat doang, Yasin doang. Satu Quran yang paling lusuh, surat Yasin. Dia dilihat di jendela aja buat jimat, dikira setannya nggak masuk. Ada Qurannya enggak lah, berani aja. Jadi sangat berat loh orang-orang yang mengerti Al-Quran itu. Jadi tidak sekedar cuman hafal, tidak. Kalau sekedar hafal mau burung beo juga bisa. Orang-orang di luar Ahlussunnah itu kan menggembur-gemburkan Quran. Quran. Jangan Quran terus. Oke, Quran ini adalah sumber daripada semua ilmu. Tapi tanpa ilmu tajwid, tanpa ilmu nahu, tanpa ilmu sharaf, kamu tidak akan bisa memahami isi dari Al-Quran. Begitu. Paham gak itu? Mana sampai mana? Ini nggak sembarangan tuh. Kemudian, nah ini yang perlu digarisbawahi. Setelah mengerti ada tajwid, ada titik, ada harokat, kemudian muncullah orang penggagas ilmu tafsir. Ini dicatat yang benar loh ya. Pengarang ilmu tafsir. Namanya Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Siapa? Iya, itu. Dari awal sampai akhir pengarang tafsir. Jadi pengarang tafsir yang komplit pertama kali Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsirnya. Harokatnya ada, titiknya ada, tafsirnya sudah ada. Itu di garis bawah yang di bawah tuh. Pengarang ilmu tafsir. Tuh. Orang yang pertama kali. Jadi kalau dulu Ibnu Abbas pertama kali mentafsirkan masih belum sempurna, masih comot sana comot sini, belum teratur. Oleh Imam Abu Ja'far ini kemudian seluruh Al-Quran ditafsirkan.
pertama kali ada ilmu tafsir, beliaulah pengarang. Tuh, santri harus tahu kan, biar kelihatan. Jadi masih banyak ilmu yang harus kamu pelajari. Jangan pernah merasa puas kalau sudah paham dengan satu ilmu. Terus kamu harus merasa haus dengan keilmuan. Jangan pernah menyerah. Kalau kata Imam Az-Zarnuzi, cobaan terberat santri adalah perasaan malas. Perasaan malas itu. Setan itu enggak ridho kalau kamu ngelakuin kebaikan. Dari kamar mau semangat. Sudah duduk dibikin sepet tuh mata. Sudah melek lagi, buyar lagi, tahan lagi, melek lagi, buyar lagi. Maknain sampai coretannya panjang itu coba dilihat coba. Loh kan panjang coretannya. Begini loh. Set. Biarin aja. Seni lah. Jangan ngiler di kitab corok. Jadi jangan pernah merasa bosan. Orang yang merasa bosan dalam menuntut ilmu itu sudah alamat bahwa kelak ilmunya tidak akan manfaat. Kalau kamu sudah merasa bosan dengan ngaji, malas, itu berarti sudah enggak manfaat. Hati-hati. Cepat istighfar, cepat tobat. Gitu. Tapi yang ngantuk-ngantuk ya semoga enggak bosan lah. Ngantuk doang kan, enggak bosan kan? Takut gak manfaat. Dulu ada seorang ulama, orang ulama yang hampir putus asa. Ulama, santri lah. Santri ini paling bodoh. Untuk ngafalin aja itu paling susah. Sampai hampir menyerah. Hampir. Kemudian karena putus asa dengan belajarnya, itu datang ke kiainya, pamit. Kiai saya mau pamit aja. Kenapa? Pusing lah, pagi sekolah. Ya, terus nanti sorenya harus ngaji ini, ada hafalan ini. Ya puyeng. Puyeng ngapain? Hampir putus asa. Ngeluh terus. Nggak sekali dua kali dia datang ke kiainya, pengen izin, pengen boyong aja. Pengen pulang aja. Santri itu namanya Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali. Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali. Orang Mesir. Kemudian lama-lama diizinilah oleh gurunya, ya sudahlah kasihan. Izin terus, ngeluh-ngeluh terus. Sudah, apa-apa kamu keluar saja. Keluar. Di tengah perjalanan kemudian ada hujan besar. Karena hujannya sangat besar, berteduhlah dia masuk di sebuah gua. Masuk sebuah gua. Nunggu hujan reda, duduk aja. Melamun agak lama. Nungguin hujan lama, diem aja gini, gini. Begitu. Kemudian di dalam goa ada suara seperti apa ya? Seperti orang, ada suara seperti ada orang yang sedang, bukan orang, ada suara gemercik tetesan yang sangat keras. Tek, tek, tik, 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 bunyi hujan. Oh, gua nggak ada gentingnya.
Dia melihat, ini suara apa? Kok sangat keras banget? Dicari-cari ke belakang. Suara tetesan air dari atas. Sampai tetesan air hujan itu menetesi sebuah batu yang batunya sudah sampai berlubang. Saking lamanya. Kemudian santri itu berpikir, ya Allah, air yang lembut saja bisa melubangi batu yang keras. Saking lamanya. Berarti saya kurang lama ini mondoknya. Itu. Jadi saya kurang lama untuk belajar. Ya sudahlah, saya akan balik lagi. Balik lagi, nggak jadi pulang di jalan. Balik lagi ke pesantrennya, ke pondoknya, minta maaf dengan kiainya, dia janji akan semangat lagi. Tadi diceritakan, di jalan hujan saya masuk gua dan menemukan seperti itu. Kejadian seperti itu. Dia bertafakur. Ada air yang menetesi batu yang batunya sampai berlubang saking lama. Pulanglah lagi ke pondoknya, belajarnya semangat, jadi ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Anak batu. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seseorang yang ahli dalam hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Asqalani, beliau ahli hadis. Al-Haytami berarti Ibnu Hajar yang ahli fikih. Karangan kitabnya sudah banyak. Saking semangatnya, itu hanya karena batu. Balik lagi ke pondok, semangat. Sampai jadi ulama, punya 270 karangan kitab. Yang terkenal kalangan pesantren adalah kitab Fathul Bari. Kitab yang mensyarahi Sahih Bukhari Muslim. Ada 14 juz. Kamu beli deh, harganya 1.800.000 kalau dulu. Oh, ada kitab harganya 1 juta. Ada tahunya yang 15.000 aja. Itu aja belum lunas. Kitab harganya 15.000 belum lunas. Mau beli yang 1 juta. Panjang itu. 1 juz itu kayak Al-Quran, tebal. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang Mesir. Ulama terkemuka. Semua kalangan, di kalangan orang pesantren-pesantren salaf sudah kenal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Top. Jadi jangan nyerah. Sudah nggak paham-paham Ustaz, itu sudah. Terus aja terus belajar biasa. Nanti juga paham. Nanti alasannya kan nggak ada nggak. Orang santri itu kalau sudah nggak betah itu alasannya itu sok-sok masuk akal gitu. Itu nggak paham-paham Ustaz. Itulah saya keluar aja, kasihan Ustaz. Jangan ngomong kasihan sama Ustaz. Ya. Guru mah tetap akan mengajari murid. Guru juga tidak akan mencerdaskan murid. Dia akan memahamkan murid. Nanti masalah dia paham tidak urusan Allah. Ustaz Jafar itu tidak akan mencerdaskan kalian. Kalau kamu pengen jadi orang cerdas, jangan belajar sama Ustaz Jafar. Tapi kalau kamu pengen jadi orang baik, belajarlah sama aku. Jadi Ustaz Jafar itu mencetak orang-orang baik, bukan orang-orang pinter. Gak apa-apa gak pinter, yang penting baik, manfaat ilmunya. Setuju ya? Setuju aja bangun tidur. Setuju ya, itu lagi bini setuju ya. Setuju. Setuju deal. Bangun tidur langsung setuju. Ya nggak apa-apa lah. Tidak mencetak orang-orang pinter, tapi orang-orang baik. Kalau kamu pengen jadi ulama yang pinter, ngaji sama orang lain. Tapi kalau kamu pengen jadi ulama yang baik, ngaji sama Ustaz Ja'far.
Jadi terus belajar. Guru itu tidak akan pernah bosan. Bahkan guru yang baik itu ketika punya murid, yang muridnya akan lebih sukses daripada gurunya. Kalau di antara kalian itu ada jadi orang yang sukses, itu Ustaz Ja'far senang. Senang, alhamdulillah. Muridku dulu ada yang jadi menteri, yang jadi DPR. Alhamdulillah. Ini kalau main amplopnya tebel ini. Ya kan nggak apa-apa dong murid. Murid. Kan Ustaz bisa ngaku-ngaku. Dulu kan bisa bangga maksudnya. Iya. Ya yang jadi gurunya juga jangan putus asa, tetap. Nanti lama-lama bisa. Ada pepatah bisa karena biasa. Biasakan saja. Terlebih tadi baca Al-Quran itu kan sulit. Makhorijul huruf kan sulit banget dulu. Masing-masing daerah itu punya cara untuk melafalkan sendiri. Orang Jawa Tengah, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Wonosobo itu nggak bisa ain, ngain. Nabi Shu'aib nggak bisa, Nabi Shu'aib, Nabi Syu'aib. Ain ngain. Karena ejaan orang Jawa dulu hana cara ka data sawala pada jayanya maga bata nga adanya nga ain ngain a'udzu billah Ajal Barzanji abtadiul imla bismidatil aliyah ngabtadiul ngemlang bismidatil ngaliyah nggak bisa mereka itu. Orang Jawa, khususnya Jawa Barat, biasanya sulit untuk melafadzkan dal. Misalnya dal, alhamdu, padahal dal. Aslinya bukan dal, dal. Itu orang Jawa. Jawa Barat paling susah ngucapin dal. Coba? Dal kan? Dal. Orang Sunda sulit ngucapin fa. Nanti ngaji sama siapa? Sama Ustaz Ja'far. F itu susah. Far. Inilah perlunya ilmu tajwid untuk mempersatukan semua bacaan ya. Yang tadinya nggak bisa melafalkan jadi bisa. Ja'far. Fa lu padahal pakai F lu. Bukan pakai F. Ya, susah banget. Ya Allah. Ada dulu santri ngucapin of itu susah. Hop. Of. Hop. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Of. Hop. Hop. Of. Hop. Of. Hop. Gurunya marah dijitak. Of. Oh, sakit. Bisa gitu. Tadinya nggak bisa. Gara-gara dijitak gurunya bisa sakit. Langsung bisa. Iya. Ya Allah. Padahal tadinya nggak bisa. Pas dijitak bisa sakit. Nah itu benar tuh. Lah. Tadinya nggak bisa ini orang. Pak sulit. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wasyayif. Wasyayif. Kan? Jadi Al-Quran ada namanya waqaf, ada namanya wasol. Wasyayif. Kalau waqaf berarti huruf terakhir tidak dibaca kan? Ya orang Sunda. Wasyaifi. Wasyayif. Wasyaifi. Wasyayif. Tapi ini tulisannya wasyaifi, Ustaz. Iya, tapi waqaf jadi harus wasyayif. Wasyayif. Wasyaifi.
Wasoipi lagi. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasyif. Wasoipi. Gurunya marah. Kamu bisa enggak? Wasyif. Wasyif. Mah bisa dilepas pi juga. Pas dilepas. Jadi bisa wasyif. Jadi wasyif bisa pas dilepas lehernya pi juga tuh. Masya Allah. Tapi tetap harus belajar. Jangan putus asa. Belajar terus. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang tadinya tidak faham. Tadinya hampir menyerah dengan hafalan. Kemudian akhirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah mendunia. Sudah terkenal. Tuh, hati-hati. Liman qara'a lis-suti wa taslisiti lidzikri wa lam yaqra'u al-amal waqti sabil ajri. Tuh, ada ancaman bahaya bagi orang yang membaca Al-Qur'an karena ingin pamer suara saja dan ingin mendapatkan sebutan baik. Yaqra'u. Walam yaqra'u lil amali, bukan karena amal ingin pahala. Wa ma qila, dan diucapkan fi hifdhi hurufihi, dan diucapkan di dalam menjaga huruf-hurufnya, huruf-hurufnya dijaga. Wa tadyi'i hududihi, dan tentang menyia-nyiakan dan menyia-nyiakan Al-Qur'an. Ada batasan-batasan Al-Qur'an. Nanti akan diterangkan. Wa damit tafaquhi, dan juga akan merangkan nanti hukum orang yang berilmu li ghairil ibadati, menghina orang yang berilmu li ghairil ibadati, yang tidak mau ibadah. Ada ilmunya ada, tapi nggak ibadah ada. Ada orang yang punya ilmu tapi rajin ibadah. Ada orang yang punya ilmunya tapi nggak mau ibadah juga ada. Hati. Wa karahatit talibil hadis, kemudian nanti juga akan menerangkan tentang orang yang benci dengan ilmu hadis. Ilmu hadis. Penemu ilmu hadis namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Penemu ilmu hadis. Kemudian ada orang yang benci dengan orang yang nyantri lah, begitulah hadis. Ilmu fakharafati, karena bangga-banggaan. Ada orang punya ilmu untuk bangga-banggaan. Baru mondok setahun pengennya debat aja. Goblok. Perdebatan dulu. Jadi yang utama itu manfaatnya ilmu itu loh ya. Bukan debat-debatan. Waqadil majlisi wa ittikhadil ittibai. Ada juga orang yang menerangkan, nanti ada orang yang punya majelis supaya dia diikuti sama orang. Diriin majelis, diriin pengajian supaya pengen diikuti, pengen terkenal, pengen viral. Ngaji di majelis sendiri, ngerekam streaming sendiri. Ada kan ya? Yang orang kalau ngaji kemudian HP-nya dibawa di sampingnya itu tuh. Sambil lelak-lelik. Sambil ceramah ngaji sambil benerin HP. Assalamualaikum. Wah, rekam sendiri, ngupload sendiri, channelnya juga dia sendiri, yang bikin dia sendiri. Ada kan orang siapa? Ada ya? Siapa namanya? Aneh itu. Iya bagus sih. Gitu. Jadi kamu punya ilmu bukan untuk sombong-sombongan, bukan pengen supaya diikuti oleh orang, wal istihabi, dan diikuti para murid-muridnya biriwayat. Waman kara ta'ala menahwi lima yaksibu minal khayala. Kemudian juga menerangkan orang yang tidak suka dengan ilmu nahwu,
karena kesombongan, karena sifat sombong. Ada orang sombong. Orang sepintar apapun kalau sudah timbul sifat sombong, wah sudahlah, hancur. Sombong itu. Wal akhdi bil wathiqati. Kemudian apa namanya? Mengambil janji, perjanjian. Fi amril akhirati, dalam masalah akhirat. Wa innamal a'mal, sesungguhnya amal, beberapa amal itu adalah sebuah amal ibadah nih. Amal ibadah itu adalah sebuah apa ya? Simpanan, deposit yang nanti bisa bermanfaat untuk kita di akhirat. Ini ngaji begini nih, nanti pahalanya akan diperlihatkan oleh Allah kelak di hari kiamat. Nanti pokoknya yang dapat banyak-banyak, yang dapat sedikit-sedikit, jangan. Pokoknya besok di akhirat, yang ngantuk dapat sedikit, jangan salahin. Salahnya sendiri ngantuk, Mbak. Pada mitaswifi, dan nanti menerangkan tentang orang yang menghina atau enggak menghina, mencela, menunda-nunda untuk beramal. Wadamit tasyarru'i ila hukmi ulama wal masaili syatan, dan beberapa masalahnya itu akan dijelaskan pasal-pasalnya nanti, akan dijelaskan satu persatu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Akan dibahas lagi nanti setiap hari Minggu. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.